Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1072 benar-benar menjadi chapter yang banyak memberikan informasi baru sekaligus menjadi sebuah kejutan bagi para fan One Piece. Ada beberapa hal menarik yang terjadi di chapter 1072 kali ini. Dan salah satunya diperlihatkan informasi mengenai Bartolomeo Kuma saat dirinya akan menjadi objek penelitian dari Dr. Vegapunk. Selain itu, pergerakan Bartolomeo Kuma ke Mary Joyce tentu saja cukup menjadi sorotan di chapter kali ini. Pasalnya, Kuma tidak peduli sedikit pun dan terus memanjat tebing Redland meskipun dia ditembaki oleh angkatan laut. Selain itu, pertarungan Zoro versus Kaku tentunya tidak bisa kita lupakan. Nah, kali ini Kaku tampak benar-benar serius untuk mengalahkan Zoro dengan mode awakeningnya. Jelas ini akan membuat jalannya pertarungan mereka berdua berjalan sangat seru. Namun hal yang cukup mengejutkan terjadi ketika pertarungan Zoro versus Kaku dimulai. Ada sebuah momen ketika Kaku lengah, Stasis justru mendekat ke arah Kaku, lalu menggigit lehernya layaknya vampir dan berhasil membuat Kaku tertidur. Tentu saja ini membuat Rob Lucci sangat kaget dan tidak menyangka apa yang telah dilakukannya kepada Kaku. Bahkan Stasis sendiri sampai mengatakan jika dirinya berniat untuk membuat Rob Lucci tertidur. Nah, sampai di sini tentu saja ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi para fan One Piece. Apakah Stasis benar-benar akan mengkhianati Agent CP0? Dan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama Bartolomeo Kuma justru kembali lagi ke Mary Joyce? Mungkinkah ada sebuah program berbahaya yang ditanamkan pada tubuh Bartolomeo Kuma, seperti yang dikatakan oleh para angkatan laut? Sehingga inilah yang bisa menjadi sebuah petunjuk untuk mengungkap rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh Dr. Vegapunk kepada Bani mengenai alasan kenapa Bartolomeo Kuma mau dijadikan objek penelitian dari pihak pemerintah dunia dan Dr. Vegapunk. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, ada info menarik nih dari Mystery Society kalau desain terbaru kaos buah Hancock sudah rilis. Nah, dengan tampilan yang super seksi dan sangat menggoda, pokoknya yang ngaku waifunya buah Hancock wajib punya ya bosku. Oh iya, tersedia dua varian warna yaitu hitam dan putih dengan bahan cotton canvas 30S yang tebal dan 24S yang nyaman juga adem saat dipakai. Kalian juga bisa dapatkan di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok, dan juga via WhatsApp. Pembayaran juga bisa COD alias bayar di tempat. Stoknya terbatas ya, hanya untuk 100 pieces, jadi jangan sampai kalian lewatkan. Dan untuk pembelian lebih dari 1 pieces, kalian akan mendapatkan potongan sebesar 10.000. Jadi tunggu apa lagi, pesan sekarang juga, link pemesanannya ada di deskripsi ya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh Dr. Vegapunk kepada Jewelry Bani yang berkaitan dengan alasan kenapa Bartolomeo Kuma mau dijadikan objek penelitian dari pihak pemerintah dunia dan juga Dr. Vegapunk. Pertama, apabila kita analisa lagi dari percakapan di masa lalu antara Dr. Vegapunk dan Bartolomeo Kuma, ada sebuah petunjuk yang bisa menjadi jawaban untuk memecahkan teka-teki ini, yaitu ketika Dr. Vegapunk meminta kepada Bartolomeo Kuma untuk memindahkan memori otaknya dengan kekuatan buah iblisnya untuk mengetahui seberapa besar sinyal tersebut. Bartolomeo Kuma dengan sadar mengatakan bahwa hal itu akan mempermalukan dirinya. Artinya, Bartolomeo Kuma tahu betul kemungkinan atau hal terburuk jika orang lain mengetahui isi memori atau otaknya. Karena seperti yang kita tahu, Bartolomeo Kuma ini adalah raja dari kerajaan Sorbet sekaligus anggota Revolutionary Army. Maka akan sangat fatal sekali jika ada orang lain yang mengetahui hal ini, apalagi pihak pemerintah dunia. Itu sebabnya ini bisa menjadi sebuah jawaban kenapa Dr. Vegapunk mau membantu Bartolomeo Kuma dengan menanamkan sebuah program untuk melindungi kapal Tosen Sunny ketika time skip dulu. Terlepas dari Dr. Vegapunk memang mengenal sosok Monkey the Dragon. Nah, dari beberapa hal tersebut dapat kita simpulkan apa yang dikatakan oleh Bani kemungkinan ada benarnya.
bahwa gelembung yang ditemukan oleh Bani di ruang laboratorium milik Dr. Vegapunk adalah ingatan, pikiran, memori, dan kenangan yang dimiliki oleh Bartolomeo Kuma, bukan rasa sakit seperti yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk. Sehingga ini akan sangat make sense sekali saat Bani mengatakan bahwa dirinya mengetahui kekuatan ayahnya. Dengan kata lain, pernah ada sebuah momen di mana Kuma pernah menunjukkan kekuatannya kepada Bani, dan mungkin Bartolomeo Kuma berharap suatu saat nanti Bani akan mengunjungi Pulau Egghead untuk mengetahui hal ini. Selain itu memang tidak menutup kemungkinan jika pihak pemerintah dunia pun sudah mengetahui jika Bartolomeo Kuma adalah anggota Revolutionary Army, sehingga pihak pemerintah dunia mengancam Bartolomeo Kuma untuk menghancurkan kerajaan Sorbet jika dirinya tidak mau menjadi objek penelitian dari pihak pemerintah dunia. Perlu diingat, pihak pemerintah dunia memiliki agen terbaik, sehingga bisa melaporkan informasi yang sangat penting bagi pihak pemerintah dunia. Jadi rasanya sangat wajar jika pihak pemerintah dunia bisa mengetahui hal ini. Bahkan sumber energi kuno yang menjadi penelitian dari Dr. Vegapunk saja bisa tercium oleh pihak pemerintah dunia. Kemudian setelah itu pertarungan Zoro versus Kaku tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat menarik yang terjadi di chapter kali ini. Bagaimana tidak, Kaku akhirnya mengeluarkan kekuatan awakening Zoan-nya. Namun sayangnya pertarungan mereka berdua berjalan tidak seperti yang diharapkan oleh para fan One Piece. Pertarungan mereka berdua berjalan sangat singkat sekali ketika Zoro berhasil membuat Kaku terpental jatuh ke tanah. Di momen ini juga sesuatu hal yang mengejutkan terjadi, di mana Stacy justru menggigit leher Kaku layaknya vampir dan berhasil membuatnya tertidur. Nah, di momen ini juga kita akhirnya melihat wujud dari Stacy yang menyerupai vampir. Identitas aslinya pun terungkap. Yap, dia adalah kloningan dari Miss Buckingham Stacy, salah satu mantan anggota bajak laut Rocks. Selain itu, Stacy juga merupakan kloningan manusia pertama yang sukses dibuat oleh organisasi Mets. Dan tentu saja, apa yang dilakukan oleh Stacy kepada Kaku bisa menjadi sebuah bukti nyata jika Stacy akan memiliki peran penting untuk membawa Dr. Vegapunk dan kelompok bajak laut topi jerami keluar dari Pulau Egghead. Dengan kata lain, Stacy memang akan mengkhianati agensi P-Zero, tetapi pengkhianatan yang dilakukan oleh Stacy ini membawa sebuah kecurigaan jika nantinya akan ada sebuah pengkhianat di kubu Dr. Vegapunk. Apalagi seperti yang kita tahu, sosok yang membuka Frontainer Dome belum terungkap hingga saat ini. Selain itu yang tak kalah menarik lainnya adalah saat diperkenalkannya Stacy. Ya, Stacy ini memiliki kode 01 yang memang menandakan jika dia adalah kloningan manusia pertama yang sukses dibuat oleh organisasi ilmuwan Mets. Nah, masalahnya apakah ada kloningan lainnya dari mantan anggota bajak laut Rocks selain Stacy? Entahlah, namun yang jelas memang tidak menutup kemungkinan ada kloningan manusia lainnya yang telah berhasil diciptakan selain Stacy. Well, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1072. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.